Nah, bagaimana untuk pekerja kontrak? Tentunya Anda sudah mempunyai rencana pengeluaran. Kembali lagi, ini adalah hal yang sangat penting, kita membuat catatan pengeluaran dan penerimaan. Nah, bagi pekerja kontrak, ketika kita sudah tahu berapa biaya yang kita keluarkan setiap bulan, dan kita akan tahu juga berapa uang yang akan kita terima. Usahakan agar uang yang kita terima atau penghasilan yang kita terima ketika masih dalam kontrak adalah lebih besar dari pengeluaran Anda, sehingga Anda bisa membuat tabungan untuk biaya dana darurat ketika kontrak Anda habis dan akan mencari pekerjaan lagi. Nah, berapa banyak yang harus disisihkan adalah minimal 3 bulan pengeluaran dan paling lama adalah 1 tahun. Tapi saya harapkan tentu dalam 6 bulan atau 3 bulan Anda sudah memiliki pekerjaan kembali. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Berapa besar yang kita dapatkan harus lebih besar daripada pengeluaran. Usahakan bisa menabung sebesar 30% untuk dana darurat dan untuk kebutuhan jangka panjang lainnya ataupun jangka pendek juga. Halo uang Anda. Halo uang Anda. Selamat siang. Selamat siang. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Ibu Nana Gandes. Volume televisinya bisa dikecilkan? Iya. Iya. Ya. Silakan. Katanya Bu, bagaimana cara pengaturan profit untuk usaha bersama ya? Usaha bersama dengan pasangan? Iya. Iya. Baik. Maksudnya profitnya itu dihitung per bulan atau harian dari pendapatan usaha itu deh. Iya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah tadi bagaimana menghitung profit untuk usaha bersama pasangan, begitu ya Bu ya? Apakah dihitung bulanan, tahunan, atau lainnya? Atau harian? Iya, ya baik Ibu Nana, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagaimana menghitungnya? Yang paling baik menghitung profit adalah selama 3 bulanan atau 6 bulanan. Dari profit itulah yang bisa Anda sisihkan untuk mengembangkan usaha atau modal Anda. Tetapi bila usaha ini adalah untuk membiayai kehidupan Anda atau biaya Anda sehari-hari di rumah, maka Anda bisa menyisihkan profit setiap bulan. Sayangnya apabila profit disisihkan setiap bulan, kita belum tentu tahu bahwa ketika berikutnya atau bulan berikutnya akan menghasilkan profit yang sama besar atau kita akan mengalami kerugian. Tetapi walaupun bagaimana, ketika kita sudah menyisihkan, sisihkan uang ketika bisnis itu sedang turun, sehingga bisnis bisa berjalan lancar dan kehidupan di rumah Anda juga bisa berjalan dengan lancar. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Halo uang Anda. Halo Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Sumatera Utara. Dengan siapa? Fernandes Bu. Ya. Passwordnya Pak? Uang Anda kendali di tangan Anda? Uang Anda kendali di tangan Anda. Ya, silakan Pak Fernandes. Pertanyaannya? Halo. Begini Bu, bagaimana kita mengatur keuangan dengan gaji hanya 1.400.000, tapi bisa kita memiliki impian untuk mempunyai rumah gitu Bu? Ya baik Pak Fernandes, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kembali lagi kita harus melakukan perencanaan pengeluaran dan penerimaan. Sekarang yang sudah Bapak lakukan adalah mengetahui berapa penerimaan Anda. Yang harus dilakukan kemudian adalah kita melakukan perencanaan keuangan. Kemungkinan besar di daerah atau di daerah Sumatera Utara, uang yang sebesar 1,4 juta ini masih bisa memiliki kelebihan. Nah, apabila memang uang gaji yang diterima hanya cukup untuk membiayai biaya bulanan saja, maka mau tidak mau kita harus mempunyai penghasilan tambahan. Anda bisa mencari pekerjaan tambahan di luar jam kerja Anda, atau bisa melakukan usaha dengan istri di rumah, lakukan usaha di dalam rumah atau mulai usaha dari rumah sehingga uang keuntungannya bisa ditabung untuk mewujudkan impian Anda. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Halo uang Anda. Ya,
Selamat, Halo, uang Anda. ya, selamat pagi. Volume televisinya tolong dikecilkan. Iya. Ya. Baik. Saya Bapak Rafli Ya, dari Bekasi. ya. Passwordnya uang Anda kendali di tangan Uang Anda. Anda ada di tangan Anda. Ya. Kembali di tangan Anda. Ya, silakan pertanyaannya Pak Rafli. Kalau saya punya kontrakan, hasilnya cuma 3.900.000. Ya, Nah, pengeluaran saya ada bayar utang 900, ada untuk anak kuliah 1 juta. Bagaimana saya mengendalikannya itu? tadi pengeluarannya berapa, Mak? Iya, yang pasti itu sejuta kira-kira untuk anak kuliah. Ya, Ya 900 ada untuk membayar apa gitu. ya. Nah, kira-kira itu yang pasti, yang jelas. Yang tiap-tiap hari kan biasa lah itu, paling 50.000 sehari. Baik. Ya, terima kasih ya Bu ya. Baik, Pak Rafli dari Bekasi, terima kasih atas pertanyaannya. Kesimpulan saya adalah penghasilan yang Anda terima dari uang kontrakan. Nah, apabila uang kontrakan ini hanya bisa memberikan kelebihan yang sedikit, sebaiknya Bapak menggunakan waktu Bapak untuk menambah penghasilan. Anda bisa membuat usaha di dalam rumah ataupun usaha-usaha bisnis yang lainnya. Atau bila mungkin Anda bisa bekerja di perusahaan yang lain untuk menambah penghasilan Anda. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Sahabat uang Anda, demikian penelpon terakhir dalam segmen interaktif kita. Kini kita masuk ke segmen email Anda. Untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silahkan menghubungi uang Anda via email info@uanganda.or.id. Saya akan membacakan pertanyaan via email yang dikirim oleh Ibu Sofia di Manado. Bagaimana sebaiknya pembagian tugas pembiayaan rumah tangga antara suami istri yang dua-duanya bekerja? Pertama, seluruh pendapatan dari berbagai sumber sebaiknya digabung terlebih dahulu. Jadikan itu sebagai pendapatan bersama. Yang kedua, pendapatan bersama ke pos-pos pengeluaran rutin seperti membayar listrik dan telepon. Masukkan ke dalam masing-masing amplop yang berbeda. Bila ada sisa, simpan ke dalam tabungan suami atau istri, atau khusus membuka rekening bersama di bank. Dan ketiga, diskusikan dan sepakati setiap pengeluaran kebutuhan keluarga Anda. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman terhadap setiap pembiayaan yang dikeluarkan. Yang keempat, lakukan pembagian pengeluaran keuangan rumah tangga. Misalnya penghasilan Anda digunakan untuk belanja sehari-hari, sedangkan penghasilan pasangan digunakan untuk menabung dan biaya sekolah anak-anak. Sahabat uang Anda, bagaimanapun gaya pengaturan keuangan Anda bersama pasangan, jangan pernah lupa melakukan evaluasi akhir tahun. Mengapa saya sangat menganjurkan Anda melakukan evaluasi? Alasan yang pertama adalah karena dengan melakukan evaluasi, Anda bisa mengetahui letak kegagalan Anda dalam mengelola keuangan. Dengan mengetahui letak kegagalan, Anda akan bisa melakukan langkah-langkah perbaikan. Alasan yang kedua, evaluasi dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap tujuan keuangan yang mungkin berubah dari rencana semula. Misalnya, bila istri Anda hamil, tentu perlu melakukan penyesuaian rencana keuangan untuk menyambut kelahiran anak Anda. Sahabat uang Anda, demikianlah uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, kami akan memberikan souvenir berupa buku Uang Anda yang dapat dipergunakan untuk mengelola keuangan sehari-hari. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda.
dipersembahkan oleh